Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu izin untuk memaparkan materi terkait Inflation Targeting Framework dan penerapannya di Indonesia. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari pertama Putu Mas Arya Putra dengan NIM akhir 129 dan Ika Demarta Diwiguna dengan NIM akhir 139 dan saya Ida Bagus Suryadinata dengan NIM akhir 142 dan Wayan Arif Artandi dengan NIM akhir 149. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada kerangka kerja kelembagaan, yang kedua kerangka kerja operasional, yang ketiga perkembangan selama ini, dan keempat perspektif penguatan strategi penerapan ITF pasca krisis keuangan global. Baik, untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri terkait dengan kerangka kerja kelembagaan. Jadi, kebijakan moneter berdasarkan ITF memerlukan pengaturan kelembagaan yang melandasinya, baik yang menyangkut pengaturan dalam Undang-Undang Bank Sentral, rumusan sasaran inflasi maupun akuntabilitas dan transparansi. Dalam konteks Indonesia, pengaturan kelembagaan seperti ini telah ada dalam Undang-Undang Bank Indonesia yang baru. Jadi lebih dari itu, Bank Indonesia juga telah melakukan langkah-langkah implementasinya secara bertahap sejak tahun 2000. Selanjutnya mengenai Undang-Undang Bank Indonesia. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat mengenai kejelasan tujuan Bank Sentral, independensi kebijakan moneter, serta larangan pembiayaan Bank Sentral terhadap defisit fiskal pemerintah. Tujuan Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah yang meliputi kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. Hal ini sangat berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang mengatur bahwa tugas pokok Bank Indonesia tidak hanya memelihara kestabilan rupiah, tetapi juga mendorong kegiatan produksi dan memperluas kesempatan kerja. Dengan sistem nilai tukar ini yang mengambang ini yang dianut oleh Indonesia, tujuan secara teori mengandung arti bahwa kestabilan harga merupakan yang diutamakan atau overriding objective. Sementara nilai tukar berperan sebagai sasaran antara atau indikator dalam perumusan kebijakan moneter. Hal ini diperkuat dengan rumusan dalam undang-undang tersebut yang mengatur bahwa kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai inflasi yang ditetapkan. Dalam kaitan ini, sasaran inflasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ditetapkan sendiri oleh Bank Sentral, yaitu Goal Independence, telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, di mana sasaran inflasi ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan, Bank Indonesia diberi independensi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dengan kata lain, prasyarat untuk independensi instrumen yang dituntut dalam penerapan ITF dijamin oleh Undang-Undang Instrumen Moneter yang dipergunakan mencakup operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, giro wajib minimum, dan pengaturan dalam kredit perbankan. Bank Indonesia dapat pula melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah sebagai bagian dari operasi pasar terbuka yang dilakukannya dan memberikan fasilitas pendanaan likuiditas jangka pendek dalam menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort. Di samping itu juga dengan mempertimbangkan perkembangan bank syariah di Indonesia, pelaksanaan kebijakan moneter juga dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya rumusan sasaran inflasi. Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 memberikan keleluasaan kepada pemerintah dan Bank Indonesia dalam merancang rumusan sasaran inflasi dengan tujuan akhir kebijakan moneter, khususnya yang menyangkut indeks harga yang digunakan, besarnya target, dan jangka waktu. Undang-undang hanya mengatur bahwa sasaran inflasi ditetapkan atas dasar tahun kalender, terutama dengan memperhatikan perkembangan harga yang dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan moneter dan mempertimbangkan perkembangan dan prospek ekonomi makro. Sementara itu, cara pengumumannya terkait langsung dengan penetapan sasaran inflasi yang seperti dikemukakan sebelumnya, yang telah mengalami perubahan dari ditetapkan sendiri oleh Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menjadi ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Sebagai negara yang sedang dalam transisi untuk penerapan ITF secara penuh, rumusan sasaran inflasi dalam kebijakan moneter Indonesia telah mengalami beberapa penyesuaian sejak tahun 2000.
Pada mulanya, sasaran inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan kisaran 2% untuk indeks harga konsumen di luar pengaruh kebijakan pemerintah dan di bidang harga dan pendapatan. Sebagai contoh, sasaran inflasi ditetapkan 3-5% untuk tahun 2000 dan 4-6% untuk tahun 2001. Selain itu, Bank Indonesia juga mengumumkan perakiraan pengaruh kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan tersebut terhadap inflasi, yaitu 2% untuk tahun 2000 dan 2-2,5% di tahun 2001. Jadi dengan menambahkan keduanya menunjukkan perakiraan Bank Indonesia untuk inflasi indeks harga konsumen yaitu 5-7% tahun 2000 dan 6-8,5% untuk tahun 2001. Namun sejak tahun 2002, sasaran inflasi ditetapkan untuk keseluruhan indeks harga konsumen, terutama didasarkan pada pertimbangan untuk memudahkan pemahaman masyarakat. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga memulai untuk mengumumkan target jangka menengah yaitu 6-7% yang akan dicapai pada tahun 2006. Sasaran inflasi yang ditetapkan dalam bentuk angka beserta periode pencapaiannya tersebut dinilai merupakan sasaran inflasi yang optimum, di mana sasaran inflasi dapat ditunjukkan pada tingkat yang cukup rendah dan proses pencapaiannya diperkirakan tidak menghambat pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam kaitan ini, mempertimbangkan inflasi yang masih relatif tinggi pada tahun 2001, pencapaian sasaran inflasi tersebut diupayakan melalui proses disinflasi dengan penetapan sasaran inflasi tahunan yang terus menurun mencapai tingkat yang dituju pada periode jangka menengah. Berdasarkan hal tersebut, maka lintasan indikatif sasaran inflasi ditetapkan sebesar 9% untuk tahun 2002 dan 2003 8%, tahun 2004 7%, tahun 2005 dan 6% di tahun 2006. Selain itu, mengingat masih tingginya tingkat ketidakpastian dalam mencapai sasaran tersebut, serta dengan mempertimbangkan efektivitas kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi dalam jangka pendek, maka penetapan sasaran inflasi tahunan tersebut disertai dengan angka deviasi yang dianggap paling reliable, yaitu deviasi dari 1%. Saat ini, berdasarkan penetapan pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan sebesar 4% dengan deviasi 1% untuk tahun 2016 dan 2017, serta 3,5% dengan deviasi 1% untuk tahun 2018. Dengan penetapan sasaran inflasi dalam bentuk indeks harga konsumen ini, maka peran inflasi inti atau core inflation lebih diletakkan sebagai salah satu indikator untuk dasar perumusan kebijakan moneter. Hal ini mengingat indikator inflasi inilah yang sebenarnya lebih dapat menunjukkan tekanan inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Selanjutnya, akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian penting dalam penerapan ITF. Salah satu kelebihan kerangka kerja kebijakan moneter ini adalah bahwa Bank Sentral berkomitmen dan akan menggunakan segala instrumen yang dimilikinya untuk mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Hal ini kenapa Bank Sentral harus diberikan independensi dalam menggunakan instrumen moneter dan harus dimintai pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran inflasi tersebut. Jadi lebih dari itu, Bank Sentral harus pula transparan dan mengkomunikasikan secara berkala agar masyarakat memahami langkah-langkah kebijakan moneter yang ditempuhnya dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Dengan membangun kredibilitas dalam mencapai sasaran inflasi, Bank Sentral pada dasarnya akan mampu menggiring ekspektasi inflasi masyarakat konsisten dengan sasaran inflasi dan pada akhirnya akan memudahkan pencapaian sasaran inflasi itu sendiri. Jadi dalam kaitan ini sejumlah upaya telah diimplementasikan Bank Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kebijakan moneternya. Pada setiap awal tahun, setelah membahas dan merumuskan dalam rapat Dewan Gubernur, Bank Indonesia menjelaskan kepada masyarakat evaluasinya terhadap kinerja kebijakan moneter tahun sebelumnya dan mengumumkan sasaran inflasi dan arah kebijakan moneter yang ditempuhnya dalam tahun mendatang. Jadi hal ini dilakukan melalui konferensi pers, penerbitan suplemen pada media massa, maupun melalui diskusi kepada akademisi, perbankan, dan dunia usaha. Laporan formal mengenai evaluasi dan arahan dari kebijakan moneter tersebut juga disampaikan kepada DPR sebagai bahan penilaian kinerja Bank Indonesia dan Dewan Gubernur, serta kepada pemerintah sebagai informasi. Jadi Bank Indonesia juga menerbitkan laporan tahunan yang memuat evaluasi ekonomi dan kebijakan moneter yang ditempuhnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu kerangka kerja operasional,
di mana kredibilitas kebijakan moneter berdasarkan ITF ditentukan oleh keberhasilan bank sentral dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan dan kepercayaan publik atas komitmen bank sentral dalam kebijakan moneternya. Hal ini jelas memerlukan dukungan penguatan kerja operasional kebijakan moneter yang dilakukannya. Yang pertama adalah kemampuan memperkirakan inflasi ke depan sehingga kebijakan moneter ditempuhnya saat ini dapat menggiring perakiraan inflasi tersebut sesuai dengan sasaran yang telah diterapkan. Lalu yang kedua adalah pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Hal ini penting agar bank sentral dapat menentukan saluran transmisi mana, berapa kuat dan berapa lama dapat mentransmisikan tindakan moneter yang dilakukannya untuk mempengaruhi arah pergerakan ekonomi dan inflasi ke depan agar tetap berada pada jalur pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Lalu ada teknik perakiraan inflasi, di mana dalam kaitan ini berhubungan masih terbatasnya survei yang dilakukan oleh institusi lain seperti Bank Indonesia melakukan sejumlah survei untuk mendeteksi persepsi dan ekspektasi masyarakat baik perbankan maupun perusahaan dan rumah tangga mengenai arah pergerakan inflasi dan indikator kunci lainnya. Seperti hasil hal survei kegiatan dunia usaha atau SKDU dan survei ekspektasi konsumen atau SEK, di mana ekspektasi inflasi yang dianggap utama dari hasil SKDU dan SEK yang mencerminkan perilaku ekspektasi dari sisi perusahaan dan konsumen. Lalu ada transmisi kebijakan moneter. Pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia pada periode sebelum krisis keuangan Asia 97 dan 98. Transmisi kebijakan moneter. Pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia pada periode sebelum krisis keuangan Asia tahun 97 dan 98 dan selama dalam program IMF lebih banyak mendasar pada bekerja seluruhan uang. Dalam kaitan ini setiap tahun Bank Indonesia memperkirakan jumlah uang beredar yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan sasaran inflasi dan asumsi pertumbuhan ekonomi, suku bunga, nilai tukar dalam permintaan fungsi uang. Lalu selanjutnya itu ada operasi pengendalian moneter, di mana operasi moneter yang diperhatikan Bank Indonesia selama Indonesia masih berada dalam program IMF hingga tahun 2003 yang lalu menggunakan uang primer sebagai sasaran operasional. Pada dasarnya strategi ini diawali dengan penetapan sasaran uang primer pada awal tahun berdasarkan perakiraan jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan likuiditas dalam perekonomian. Hal terakhir ini dihitung dengan memperkirakan fungsi permintaan uang sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan dan perakiraan asumsi makroekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan nilai tukar. Sasaran uang primer tahunan tersebut dijabarkan dalam sasaran uang primer triwulan, bulanan, mingguan sesuai dengan perilaku musiman permintaan masyarakat. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah evaluasi penerapan ITF sejak 1 Juli tahun 2005. Selama satu dekade, ITF menghadapi berbagai tantangan, terutama krisis keuangan global yang kembali melanda, yang mempersulit pemulihan ekonomi. Di tengah kondisi yang masih rentan, penerapan ITF telah memberikan beberapa keberhasilan, khususnya dalam pengelolaan kebijakan moneter yang semakin tertata dan berkualitas sesuai dengan praktik terbaik, pemikiran teoritis, serta kondisi empiris di Indonesia. Dibandingkan dengan penerapan ITF, telah terjadi perbaikan dalam penetapan dan pengumuman sasaran inflasi, penataan kelembagaan, koordinasi kebijakan, dan kualitas analisis yang kebijakannya yang lebih baik. Meskipun demikian, pencapaian sasaran inflasi yang sebagai tujuan utama BI belum selalu tercapai. Beberapa kejutan struktural pada sisi penawaran seperti kenaikan harga bahan bakar minyak pada tahun 2005, 2008, 2013, dan 2014, serta kenaikan harga komoditas dunia pada tahun 2010, menyebabkan inflasi melampaui target. Untuk mencapai inflasi yang lebih stabil seperti di negara maju, reformasi struktural dibutuhkan. Langkah pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar diharapkan membantu mengurangi tekanan inflasi dari sisi harga yang diatur oleh pemerintah. Reformasi ini tidak hanya mengurangi potensi inflasi tinggi, tetapi juga membuka ruang anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan energi jangka panjang. Namun pencapaian inflasi di Indonesia tetap menentang karena kendala struktural yang menyebabkan inflasi menjadi
persisten dan fluktuatif. Hambatan di sisi penawaran seperti inefisiensi, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kualitas tenaga kerja menyebabkan respon sisi penawaran terhadap kebijakan sisi pemerintah menjadi lambat. Selain itu, peran harga komoditas global juga mempengaruhi inflasi domestik, terutama ketika terjadi kenaikan harga komoditas dunia. Bank Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengelola aliran modal masuk atau capital inflow yang deras, yang seringkali meningkatkan likuiditas domestik. Intervensi Bank Indonesia di pasar falas untuk menahan apresiasi rupiah telah menyebabkan akses likuiditas yang perlu diserap kembali guna mencegah tekanan inflasi di masa mendatang. Secara keseluruhan, meskipun pernah PTF telah mencatat berbagai keberhasilan, Bank Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas harga sambil mempertimbangkan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tantangan ini semakin besar karena adanya kendala struktural di dalam negeri dan pengaruh eksternal yang berfluktuasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Guna. Baik, selanjutnya materi mengenai perspektif penguatan strategi penerapan ITF pasca krisis keuangan global. Di luar catatan keberhasilan ITF sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa catatan penyempurnaan yang mendasar bagi strategi penerapan ITF ke depan, khususnya terkait dengan adanya perubahan perilaku dalam sektor keuangan institusi, serta juga tuntutan peran ITF dalam mendukung proses pemulihan ekonomi domestik pasca krisis keuangan tahun 2008-2009. Permasalahan-permasalahan tersebut pada akhirnya telah menjadikan dimensi pengelolaan kebijakan moneter di Indonesia menjadi semakin kompleks. Mungkin dari perspektif tersebut mempunyai 3 konsekuensi mendasar pada desain penerapan ITF dan juga makna fleksibilitas yang terkait dengan preferensi dan respon kebijakan moneter, yaitu baik 3 konsekuensi mendasar tersebut. Yang pertama ada dalam jangka pendek, dan kondisi stabilitas makroekonomi sudah terjaga dengan baik. Dimungkinkan pergeseran preferensi kebijakan moneter yang lebih besar pada pengupayaan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut pada dasarnya menegaskan pemikiran bahwa pencapaian sasaran akhir kestabilan harga tidaklah berarti bahwa Bank Sentral mengabaikan sama sekali upaya-upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Justru sebaliknya, dalam jangka pendek, preferensi kebijakan moneter dapat diarahkan dengan perhitungan tertentu untuk dapat mendorong proses pemulihan ekonomi dengan baik. Selanjutnya yang kedua itu ada sejalan dengan pelajaran krisis keuangan global tahun 2008-2009. Respon kebijakan moneter juga perlu lebih fleksibel dalam memperhitungkan peran strategis dan juga dinamika sektor keuangan. Untuk itu, perlu dirumuskan pola integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial yang optimal dalam rangka bauran instrumen kebijakan atau instrumen mix yang lebih efektif. Walau dituntut untuk semakin mempertimbangkan peran penting dan dinamika sektor keuangan, rangka strategis kebijakan moneter di Indonesia tetap disusun dengan menjadikan kestabilan harga sebagai unsur utama yang melandasi respon kebijakan moneter itu sendiri. Jadi yang ketiga ada dimensi fleksibilitas penerapan kebijakan juga mencakup aspek kelembagaan. Hal ini mengingat akar masalah yang dihadapi Bank Sentral tidak semua berada dalam jangkauan pengaruh kebijakan moneter. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia bersama pemerintah mutlak harus dilakukan. Indonesia secara implisit sebenarnya sudah menerapkan fleksibel ITF, yang berarti bahwa dalam jangka pendek Bank Indonesia berupaya untuk menstabilkan perkembangan inflasi dan ekonomi real bersama-sama. Substansi fleksibilitas dari ITF sendiri tercermin pada orientasi pencapaian tujuan akhir kebijakan, yaitu inflasi. Namun dengan tetap memperhitungkan dinamika perkembangan variabel ekonomi makro dalam jangka pendek. Next. Untuk itu, dengan tetap berpijak pada elemen-elemen yang telah terbangun dalam ITF, elemen dasar fleksibel ITF dirumuskan berdasarkan beberapa pemikiran sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengendalian inflasi sebagai tujuan utama. Jika terdapat konflik antara pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas harga, prioritas tetap pada pencapaian target inflasi sendiri. Selanjutnya yang kedua ada integrasi kebijakan moneter dan makroprudensial, di mana keterkaitan kebijakan moneter
dengan stabilitas keuangan melalui penerapan instrumen mix untuk merespon dinamika sektor keuangan dan arus modal asing. Selanjutnya, ketiga itu adalah pengelolaan nilai tukar dan arus modal asing. Kebijakan nilai tukar dirancang untuk mendukung stabilitas inflasi dan mengelola dampak arus modal asing yang sensitif terhadap perubahan kondisi global. Yang keempat itu ada koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Kerjasama diperlukan untuk menghadapi tekanan inflasi dari sisi penawaran dan untuk memperkuat kapasitas ekonomi di suatu negara. Dan yang terakhir itu ada strategi komunikasi sebagai instrumen kebijakan. Di sini komunikasi menjadi instrumen penting untuk mempengaruhi ekspektasi pasar, meredam gangguan, dan juga memberikan kapasitas arah kebijakan. Jadi dengan strategi fleksibel ITF, Bank Indonesia diharapkan dapat lebih adaptif dalam merespon tidak stabilan perekonomian global, mendukung stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat koordinasi kebijakan demi stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan Bank Indonesia dalam posisi yang lebih fleksibel untuk mengatasi tantangan ekonomi domestik dan global di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus fleksibel ITF dan bauran kebijakan fiskal. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF dengan menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional. Mengingat adanya kemungkinan terjadinya shock seperti krisis keuangan global tahun 2008-2009 yang perlu adanya fleksibilitas. Karena kekakuan ITF dalam implementasi kebijakan ketika terjadi shock atau gangguan lainnya. BI di sini memperkuat kerangka ITF menjadi fleksibel ITF. Dapat ada 5 elemen terkait fleksibel ITF itu sendiri. Yang pertama, inflasi tetap merupakan target utama kebijakan moneter. Kedua, pengintegrasian kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan mendukung stabilitas makroekonomi. Yang ketiga itu penguatan kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi. Yang keempat, penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan pemerintah, baik untuk pengendalian inflasi maupun stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir, kelima, penguatan komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Saat ini implementasi fleksibilitas ITF sedang diuji. Dapat dilihat dari penerapan kebijakan penurunan tingkat suku bunga sebesar 50 bps menjadi 4,50%. Implementasi kebijakan makroprudensial melalui pemberian insentif untuk mendorong intermediasi perbankan selama periode tertentu kepada bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu. Pada bulan April, tingkat inflasi di Indonesia sebesar 2,67%, bulan Maret sebesar 2,96%, dan Februari 2,98 serta Januari itu 2,68%. Selanjutnya, bauran kebijakan fiskal dan moneter untuk mempertahankan stabilitas harga di kala pandemi berlangsung dan inflasi tahunan Indonesia masa itu bulan Ramadan. Kebijakan fiskal berupa pembebasan biaya listrik untuk 400 volt dan diskon 50% untuk 900 volt, yang dimana hal ini dapat menekan biaya produksi yang menyebabkan turunan harga. Kemudian daya beli masyarakat akan lebih meningkat. Selain itu, adanya penangguhan cicilan kredit perbankan untuk sektor tertentu juga mendorong produktivitas, dan juga bauran kebijakan moneter dan fiskal bertujuan untuk stabilitas harga melalui mempertahankan daya beli masyarakat dan produktivitas. Kebijakan fiskal lainnya adalah pemberian bantuan tunai. Implementasi kartu prakerja juga mendorong daya beli masyarakat di tengah krisis pandemi. Pada kondisi abnormal seperti ini, pemerintah dituntut untuk melakukan adaptasi, baik dari sisi ekonomi maupun kelembagaan. Dengan itu, maka diperlukan peran pemerintah sebagai otoritas fiskal dan bank sentral sebagai otoritas moneter makroprudensial yang harus saling bekerjasama menstabilkan inflasi sesuai target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Baik, mungkin sekian studi kasus dan materi yang dapat kami paparkan. Terima kasih.